Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen khusus Numbers Bites. Maksud kami Business Bites bersama saya Ellen Gracia. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Kinerja sektor ekonomi kreatif tanah air terus melaju kencang di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat realisasi investasi sektor ekraf telah menembus 90,12 triliun rupiah hingga semester pertama 2025 atau setara 66% dari target 136 triliun di tahun ini. Sementara nilai ekspor ekonomi kreatif telah mencapai 12,89 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 213 triliun rupiah atau setara 49% dari target tahunan. Tidak hanya itu, jumlah tenaga kerja di industri kreatif juga telah melampaui target 2025 menembus 26,4 juta orang atau 104% dari sasaran yang ditetapkan. Kontribusi terhadap PDB nasional pun naik menjadi 5,69%, melampaui target 5,54%. Untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut, Kementerian Ekraf meluncurkan kampanye Oktober Kreasi dalam rangka Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2025 sebagai momentum kolaborasi pegiat kreatif untuk memperkuat ekonomi nasional dari daerah. Ekonomi kreatif Indonesia kian kuat dan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Lantas seperti apa capaian sektor ekonomi kreatif selama 1 tahun di pemerintahan Prabowo Gibran serta program apa yang menjadi fokus Kemenekraf pada 2026 untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kreatif sudah hadir secara eksklusif Ibu Airin Umar selaku Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Selamat siang Bu Airin. Selamat siang, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates hari ini dan juga bertepatan ya tanggal 24 Oktober ini merupakan Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Betul sekali. Iya, Kementerian Ekonomi Kreatif memiliki kampanye untuk memperingati Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini yang dinamakan dengan kampanye Oktober Kreasi. Mungkin bisa dijelaskan Bu Airin, seperti apa kampanye ini, apa harapannya dan program-program apa saja yang dijalankan? Baik, terima kasih sudah ngundang kita di sini. Sebenarnya Oktober Kreasi itu meskipun Hari Ekraf Nasional ada hari ini tanggal 24 Oktober, namun rangkaian acara atau kampanye atau movement-nya ya sudah mulai dari tanggal 1 Oktober nanti akan sampai 31 Oktober. Dan karena ini adalah hari perayaan nasional, maka perayaannya bukan hanya terpusat di Jakarta, tapi juga ada di lebih dari 20 kota di seantero Indonesia. Nah, kalau di Jakarta sendiri kita udah mulai merasakan nih dari tanggal 1 dan kita puncak-puncaknya itu minggu ini ya. Mulai dari hari Senin kemarin kita ada kerjasama dengan Jakarta Innovation Days, kemudian kita juga ada kerjasama dengan Plaza Lipo Nusantara, Taman Mini Indonesia juga ada, LRT juga dan kawan-kawan. Jadi banyak sekali rangkaian acara yang dilakukan. Nah, rangkaian acaranya tujuannya apa sih? Kenapa namanya Oktober Kreasi? Pertama bulan Oktober. Ber itu kan kata kerja ya. Sudah saatnya lah kita di Indonesia yang berhubungan dengan ekraf beraksi gitu loh. Mari kita berinovasi, mari kita bermain bersama, mari kita berpentas bersama. Maka itu ada namanya berkreasi. Kreasinya itu bisa dirubah-rubah. Jadi pas waktu kita di Trade Expo Indonesia kemarin ada busnya yang namanya adalah Oktober Inovasi. Oktober kolaborasi, karena memang ada banyak sekali kolaborasi yang ditunjukkan di Trade Expo kemarin. Itu kan ada Kementerian Perdagangan, tapi mereka juga mengundang Kementerian Ekraf untuk ada di dalamnya. Jadi tujuannya supaya, mungkin tadi ditanyakan end goals-nya sebenarnya apa sih dengan ngadain Oktober Kreasi ini. Pertama sudah pasti yang obvious adalah menjalankan perputaran roda ekonomi di sektor ekonomi kreatif. Tapi yang paling penting buat saya adalah supaya seluruh orang Indonesia tahu bahwa ekonomi kreatif ini bukan hanya sebuah hobi. Ini adalah mesin penggerak ekonomi dunia, bukan hanya Indonesia loh. Karena di negara-negara lain sudah melihat bahwa sumbangan ekonomi kreatif terhadap PDB itu semakin lama semakin besar. Dan mereka sudah mengejar itu. Alasannya kenapa? Karena kreativitas orang itu tidak ada batasnya. Apalagi orang Indonesia. Kita punya banyak banget spot-spot healing yang luar biasa. Itu adalah sumber inspirasi, sumber untuk mencari kreativitas. Nah sekarang tinggal disalurkan supaya bisa menggerakkan roda ekonomi. Jadi Oktober Kreasi ini merupakan salah satu di tahun pertamanya kita untuk mencetuskan guys,
melek dulu yuk. Kita ngelihat kalau hobi yang mungkin kamu sangat suka itu bisa dijadikan mata pencarian dan untuk diri sendiri dan kemudian menjadi pendorong ekonomi nasional. Oke, kita sudah ada modalnya, sudah ada potensinya ya begitu ya, Bu Airin. Nah ini menarik sekali karena peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini juga berdekatan ya dengan peringatan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Anda melihat seperti apa capaian sektor ekonomi kreatif dalam satu pemerintahan berjalan? Jadi tadi sudah disebutkan kan mengenai data-datanya, jadi I'm not gonna delve into it karena kan juga itu bisa di Google. Namun buat kita sepertinya yang paling penting adalah kita sudah melihat thankfully ya dengan Pak Prabowo Gibran ini kita memulai kabinet kita dengan ke Magelang dulu. Dari Magelang banyak sekali kolaborasi yang dengan mudah bisa terjadi antar lintas kementerian. Karena memang tidak boleh lagi ada yang namanya ego sektoral apalagi ego antar kementerian dan untungnya kita semua cukup kompak gitu loh. Jadi menurut saya itu pencapaian yang luar biasa yang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan semua kementerian kita bisa mendekatkan diri. Bahkan kemarin tuh pas waktu tanggal 22 kita kan dilantik tanggal 21. Jadi hari pertama di tahun kedua wakil menteri itu semua ngumpul. We call it like let's renew our vow gitu loh. Supaya make sure that kita tetap bisa mengabdi ke tahun kedua dan berikutnya selama dipercayain lah ya. Dan buat saya itu landasan yang mungkin orang ngelihat sepele ya. Tapi ini penting banget untuk kolaborasi. Kedua, kalau spesifik ke ekonomi kreatif, kita ada kementerian, ada badan. Dan selama 1 tahun terakhir ini kita sudah banyak sekali melakukan eksperimen-eksperimen atau dibilang piloting ya, untuk small projects di beberapa lokasi. Nah, sampai ke akhir tahun kita sudah more or less diberikan banyak sekali mandat baik dari pihak swasta ataupun dari pihak pemerintah untuk menggunakan asetnya sebagai ekonomi kreatif playground. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di pelosok-pelosok juga ada. Nah, contohnya kalau saya ngelihat dari Jakarta, kenapa sih kita dipercaya untuk bekerja bareng di Jakarta Innovation Days bersama Mas Pram? Karena Jakarta itu denyut kreativitasnya itu banyak sekali yang berbasis budaya. Maka dari itu pas waktu Pak Pram dilantik kita langsung MOU dalam waktu 1 minggu kan. Karena kita tahu persis banyak sekali aktivasi yang harus dilakukan dan ini bisa menjadi kanvas untuk para pejuang ekraf yang dibutuhkan oleh para pejuang ekraf. Contohnya yang di art scene ya. Kalau setelah berkarya masa ditaruh di gudang atau di rumah? Kan perlu tempat untuk ditampilkan. Nah, jadi kita bisa lihat di bandara, di kereta api, di Taman Mini Indonesia, di Taman Ismail Marzuki, di tempat-tempat yang public places, infrastructure bases itu sudah bekerja sama. Jadi lebih banyak exposure-nya ya? Benar. Jadi bukan hanya mimpi doang bahwa satu kota itu hanya punya satu fasad yang serius. Indonesia perlu another fasad gitu. Kita selalu melihat ke Jepang kan. Jepang itu bisa loh ada yang kawaii culture. Kita juga ada loh yang imut abis loh. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu bisa silakan langsung ke LRT, ke MRT Jakarta dan bisa melihat langsung. Oke, bisa dicatat ya pemirsa, tadi lokasinya sudah disebutkan, sudah di-spill oleh Bu Airin. Nah, tapi ini berbicara terkait dengan data lagi ya, karena memang achievement dari ekonomi kreatif ini juga cukup impresif. Sumbangsinya, kontribusinya 5,69% terhadap PDB. Nah, kalau kita bedah lagi nih Bu Airin secara subsektor ini yang mana yang paling achieve? Sebelum saya ke itu, saya mungkin harus clarify bahwa pencapaian itu berdasarkan beberapa KBLI. KBLI itu apa sih? Jadi kalau kita mau mencatat pencapaian, ini kayak accounting ya, pencapaian persumbangsi kepada PDB, itu pasti sumbernya adalah dari Bappenas kan. Ini perhitungannya A tambah B tambah C tambah D. Jadi KBLI itu adalah ABCD-nya itu, kayak barcode-nya lah. Kalau kita di akuntansi kan ada jurnalnya kan. Nah, untuk ekonomi kreatif, ini masih berdasarkan perhitungan KBLI di tahun 2015 sama 2020. Dan sekarang kita sedang bekerja sama erat dengan Bappenas untuk mengupdate KBLI tersebut 2025. Jadi ada kemungkinan yang belum ter-accounted nih di dalamnya. Nah, tapi berdasarkan yang sudah ada, yang sekarang lagi diupdate, kalau ditanyakan top 3-nya itu apa sih? Selalu pasti kuliner, kria, sama fashion. Itu adalah top 3-nya. Namun kalau kita ngelihat semua subsektor ekonomi kreatif kan ada yang digital sama non-digital ya. Menurut saya yang belum kita benar-benar account properly dan nge-boost abis adalah digital side-nya. Nah ini kita ngomongin soal digital ya Bu Airin, di era digitalisasi saat ini kita tahu juga, kita lihat global market ini very kompetitif ya sekarang ini. Nah untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia ini bisa lebih achieve lagi, bisa growing lagi, apa sebetulnya strategi yang harus dilakukan? Pertama, kita harus embrace dengan teknologi yang ada. Kedua, kita harus belajar mengenai data. Karena baca data itu berarti baca market dan tahu arahnya kemana, supaya jualannya gampang kan. Ketiga,
sebenarnya dari 1, 2, 3 itu kita harus siap untuk step into the light dan jangan malu-malu lagi. Karena sudah bukan saatnya Indonesia yang saya cuman bisa segini aja. Buktinya sudah ada loh yang bisa sampai keluar. Saya kasih lihat, kebetulan saya bawa handphone kan. Ini dari anak Bandung nih. Oh, keren sekali. Kerjasama dengan Skin Armor. Launchingnya di Singapura. Wow, Dan amazing. ini kan boleh dibilang kreatif ekonomi karena filenya digital kan, yang dikirim file desainnya. Kebayangkan dari anak Bandung itu kerjasama dengan Skin Armor dan launchingnya tahapnya global. Dan mereka memang basisnya adalah Mission 56 based on Bandung. More than 90% of their market share itu ada di US. Jadi apakah sudah bisa mendunia? Bisa. Bisa. Jangan, kita sebagai anak muda itu jangan takut gitu. Kayak main game kan. What's the worst that could happen to you? You don't pass the level. Tapi kita belajar kan mengenai level tersebut. And then kita ngapain? Press replaynya itu cepat. Jadi kita sebagai pejuang aircraft, ya kalau kita gagal itu bagian dari hidup, bagian dari ya pembelajaran. Anggap saja main game, kita secepat mana kita rebound, down boleh gitu kan, bete kan, aduh capek nih udah main terus nggak naik level terus. Oke, tapi setelah itu kita press replay. Nah pas kita press replay itulah kecepatan antara kita press replay untuk menjalankan dan maju lagi. Itulah perjuangan aircraft. Harus dirubah mindsetnya ya, harus step up the game karena memang kita lihat memang digitalisasi ini emang another game changer juga untuk industri ekonomi, termasuk juga ekonomi kreatif. Nah, tapi yang kita tahu memang pelaku ekonomi kreatif ini kan banyak sekali berasal dari UMKM. Seperti apa pendampingannya untuk memastikan pelaku UMKM ini juga bisa berinovasi di era digitalisasi saat ini? Mungkin saya perlu klarifikasi juga, kalau ekonomi kreatif itu bukan hanya UMKM, karena ada Kementerian UMKM-nya kan. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif itu kita adalah subject matter expert, di mana kita merangkul dari sole entrepreneurs, freelancer yang satu perorangan, all the way sampai perusahaan yang sudah besar sekalipun juga. Nah, kenapa ini penting? Karena treatmentnya tentu kita ada segmentation-nya juga ya perbedaannya. Tapi by industri kita merangkul keseluruhannya supaya regulasi apapun juga yang dikeluarkan dari Republik Indonesia, baik yang bersentuhan hanya terhadap ekonomi kreatif atau dengan kementerian lain, itu selaras dengan perkembangan industri. Jadi we try to be our subject matter expert, berdasarkan ini kita sharing ke kementerian lain, yuk kita kerjain bareng yuk supaya tuntas, nggak end to end, jangan nggak pakai kacamata kuda. Kalau pakai kacamata kuda nanti Pak Prabowo nggak sesuai dengan yang Pak Prabowo mau kan. Pak Prabowo dengan clear mengatakan mandatnya ini nggak boleh ada ego sektoral, please yang ribet itu jangan diribetin, simplify. Nah satu-satunya cara adalah mensimplify hal tersebut. Kalau ditanyakan tadi bagaimana kita mengembrace ya Mbak ya? Untuk perkembangan teknologi yang ada, apalagi dengan UMKM pendampingannya seperti apa, kita ada segmentasinya. Jadi kalau misalnya yang creator, yang perorangan, kita ngelihat nih subsektor tertentu kebutuhannya apa sih? Kebanyakan ini nggak perlu kita ajarin untuk meng-create, karena meng-create the heart atau the meat of a product udah bisa. Yang tidak bisa mungkin yang bisa kita bantu adalah packagingnya, untuk bagaimana nge-represent hal tersebut. Kedua adalah bagaimana cara jualannya dan mengakses terhadap distribution points yang ada. Kita harus belajar untuk pitching gitu. Ya kan? And when we pitch, it's not about us, tapi it's about the audience. Nah inilah pendampingan yang harus selalu kita adakan. Contoh ya Mbak ya. Jadi misalnya kita ngomong tahap nasional. Tahap nasional ada satu produk enak banget dan enak lah pokoknya. Tapi nggak punya storynomics ya. Nggak ada storytelling ya. Padahal orangnya itu ada story-nya. Kenapa begitu? Karena kita aja deh kalau nanyain soal ceritanya kita selalu mengatakan, itu biasa aja karena hidup gue ya gitu-gitu aja gitu. Tapi mungkin ada orang yang ngelihat, wah kamu hidupnya begitu ya, terus kita bingung. Emang itu amazing banget ya? Sama persis dengan produk. Jadi kita harus meningkatin self-love kita, apresiasi terhadap diri sendiri, terhadap produk, baru kita bisa jualan kan. Nah ini yang terreflect di banyak sekali, kalau karena menyebut UMKM yang ada. Karena udah day in day out gitu, udah normal aja. Kalau dianggap enak, enak ya udah makan gitu, that's it. Nah, padahal ini kalau dikemas dengan proper, dengan storynomics yang ada, itu akan berjalan. Apa sih yang Aircraft lakukan? Apakah kita ngedesainin? Enggak, kita kolaborasi dengan printing house, desainer yang ada, karena kan ini lintas subsektor. Jadi kita kumpulin orang-orangnya, guys, ngobrol ya. Jadi sometimes tugas utamanya adalah jadi mak comblang, kawinin ini orang-orang, ya kan? Kedua, translator di awal untuk bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia, karena ngobrolnya nggak nyambung. Nah, kalau mereka secara tingkat nasional sudah bisa, kita masukin ke marketplace, kita ngajarin gimana caranya untuk masuk ke, bukan hanya online, tapi offline juga penting ya, untuk showcase.
when they are ready in terms of capacity, quality, consistency, kita masukin ke tingkat internasional. Di sanalah kita kerjasama erat dengan Kementerian Luar Negeri, dengan atashe-atashe perdagangan, atashe-atashe kultur yang ada di seluruh dunia. Kan kita ada diaspora juga. Gitu loh. Nah, itulah jadi pemancarnya kita. Oke. Ini berarti kolaborasi antara lintas sektor, lintas kementerian ini benar-benar tercipta ya, benar-benar terjaga, dan tadi Bu Airin juga sudah menjelaskan lengkap sekali ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bu Airin. Dialog semakin menarik, pemirsa. Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan segmen Business Bites dalam program Nusantara Economic Updates, dan saat ini masih bergabung bersama kami Ibu Airin Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Ibu, tadi dialog kita juga lagi seru-serunya ya, tapi tadi kita harus jeda dulu dan mungkin kita akan lanjutkan kembali nih Bu. Kita juga menyoroti ya bahwa sebagian mungkin dari pemerintah daerah ini belum mengoptimalkan ekonomi kreatif sebagai sektor prioritas. Nah, apa sebenarnya mungkin langkah-langkah dan upaya yang perlu dilakukan agar memang ekonomi kreatif di berbagai daerah ini bisa diperluas lagi, mungkin dari akses pembiayaan dan juga investasinya seperti apa? Satu hal yang kita lakukan kalau untuk dari sampai pencapaian ke daerah ya, itu bulan 12 kemarin kita langsung tuh ke Pak Tito dan teman-teman yang di Kementerian Dalam Negeri untuk make sure kalau ada dinas ekraf yang terbentuk di beberapa daerah, dan ini sedang in progress kan, karena kan birokrasi panjang ya. Jadi ini sedang in progress yang terbentuk. Tapi kita tidak menunggu. Sekarang ini kita sudah banyak kerjasama dengan dinas parekraf, dinas yang ada ekonomi kreatif yang masih digabung-gabungin di beberapa daerah yang ada. Selain dari itu kita juga kerjasama dengan Gcraft, Gerakan Ekonomi Kreatif, yang bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Itu community based. Jadi kita jalan dua-duanya supaya nyampe ke sana. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Sekarang kan kita udah jalan kira-kira 18 kota ya so far kan. Saya sendiri udah jalan 18 kota, ditambah Bang Menteri itu lebih banyak lagi. Yang kita rasakan setiap kali kita ke kota itu mungkin banyak yang belum tahu potensi di ekonomi kreatif di kota tersebut itu apa. Jadi kita banyak sekali kita masih harus duduk bareng dengan para teman-teman di daerah, guys, ini bagus loh, itu bagus loh. Karena kita perlu ada USP per daerah, unique selling propositions per daerahnya itu apa. Jangan sampai setiap daerah itu kalau ditanyain apa bagusnya, copy. Lama-lama kita jadi monoculture. Right? Harus ada storytelling yang ada di belakang itu. Jadi kita kerjasama cukup erat dengan setiap Pemda yang ada, dan kita ajak ngobrol gitu loh. Ini kamu storytellingnya mau kemana? Produknya apa? Raw materialnya berapa persen? Karena harus berbasis data kan. Nggak bisa berbasis feeling gitu. Dan itulah PR yang kita berikan kepada pemerintah daerah. Yuk kita kerjain bareng. Aku cuma minta top 3. Karena kita udah ngobrol. Top 3 nanti bisa banyak nih. Terus kalau pasti tanyain data, nah ada beberapa yang keluar. Nah udah ada yang paling oke menurut aku Jakarta yang paling siap. Makanya hari ini juga nanti jam 4 ada sedikit surprise di mana Jakarta itu kan ada maskot ya. Maskotnya namanya JKT. Tapi banyak sekali yang nggak tahu makna di belakang JKT atau the history behind it, dan juga kenapa sih ada JKT itu atau karakternya seperti apa. Ini kan part of Storynomics ya. Jadi kita menjadikan Jakarta sebagai salah satu percontohan menjadi sumber inspirasi yang semoga di daerah-daerah bisa ditularkan gitu loh. Karena saya tahu beberapa daerah juga lagi ngeliatin maskot yang ada termasuk di NTT. Ya kan? Nah, dari maskot ini kita pengen menggerakkan perekonomian dengan menjadi bagian dari packaging dari banyak produk-produk FMCG. Ini sama persis dengan yang dilakukan oleh Jepang kan. Dan kita akan launching ini hari ini jam 4 sore nanti. Wah, pas banget ya, langsung diberitahu langsung ya oleh Ibu Airin nih. Tapi tadi udah lengkap sekali ya, memang Kementerian Ekonomi Kreatif ini intinya memberikan guidelines gitu ya untuk memang bisa kita bersama-sama membesarkan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, ini mungkin yang menarik adalah lagi-lagi faktor digitalisasi nih terkait dengan pemanfaatan AI saat ini. Bu Airin melihat seperti apa sih sebenarnya peran AI dalam bisa memperkuat ekosistem ekonomi kreatif? AI itu adalah co-pilot kita, Bu. Jadi kalau misalnya kita pas kecil, saya yakin pernah kecil kan? Ya. Nah pas waktu kecil itu pasti kita berharap, saya berharap ada clone-nya saya bisa kerjain PR, saya mau keluar main-main.
Yeah. Your wish and I have now come You have a true. double body. You have a double body. Yeah, Now, dengan adanya AI, you can have double, triple, quadruple, sampai berapapun juga. Triknya ada di mana? Triknya kita harus bisa melatih agent AI ini untuk menjadi perpanjangan tangannya kita. Kebayang nggak sih kalau misalnya nggak dalam waktu yang lama, bukan dulu banget gitu, beberapa tahun yang lalu, setiap yang kita gambarin itu harus digambar tangan, either digital atau non digital, tapi harus dikerjain sendiri. Setiap stroke harus dikerjain sendiri, meskipun dari beberapa tools yang ada sudah bisa mempermudah. Dengan adanya AI, it depends on the clarity of our order. Ini jadi membantu kita untuk clarity thinking, bukan critical thinking, clarity of thoughts gitu loh. Jadi pada saat kita masukin command dengan apa yang ada, mereka akan bisa menghasilkan segala sesuatu yang kita mau suruh mereka kerjain. Ini kan who is the master? We are still the master. It depends on the mastery of our thoughts supaya dia bisa menghasilkan output sesuai dengan yang kita mau. Yang perlu kita regulate bukan hanya sebagai Indonesia, tapi sebagai the world regulators adalah rules of the games ya. Bagaimana kita bisa tetap mengcapture intellectual property rights within the AI itself. Dan ini bukan hanya Indonesia doang yang harus menerapkan. Maka dari itu, Aircraft dan WIPO dan juga beberapa negara-negara lain, sering banget kita duduk bareng, guys, we need to do something. Di 10-15 tahun yang lalu, ada wacana mengatakan mengenai robotic rights. Pada saat Grace dan Sophie keluar. Nah, sekarang we have to talk about AI rules of the games. Di mana satu negara yang melakukan regulasi ini tidak cukup. Karena ini harus global adoptions because this is an issue globally. Jadi kalau dari para pejuang aircraft, harapan saya adalah yuk kita embrace the technology, make sure that we are so good at it, right, that we can actually continue to use it to increase our productivity. Kebayang nggak? 280 juta orang, di ilmu ekonomi ada yang kita harus memaintain population index ya kita, untuk make sure kita punya productivity tetap tercapai. Tapi kita tahu kalau di dunia ini mau nambah berapa orang terus gitu, kan? It's a wake up call bahwa keadaan buminya kita sekarang ini ya salah satunya karena terlalu banyak manusia. Salah satunya overpopulated, right? Salah satunya nih sebagai orang awam ya yang melihat ini. Nah, apakah kita tetap harus menjalankan ini? Dengan adanya AI, this could be a solution. 280 million, if all of us can clone ourselves into 2 orang, itu kali 2 aja populasinya kita. Productivity rates. Tapi populasinya tetap di 280. Right? Kita anggaplah 300. 5 aja, kita bisa create 5 agent, itu 1,5 miliar. 1,5 miliar productivity populations. We can double up, triple up ya, berkali-kali lipat productivity rate-nya. Dan negara lain mengrecognize hal ini, maka dari itu di China, di Singapura udah mulai, di China itu mereka even anak-anak yang SD aja, homeworknya mereka harus menggunakan AI. Dan kebayang nggak sih gurunya itu harus menggunakan catch-up-nya seperti apa, karena diwajibkan pakai AI. Oke Bu, ini tadi udah banyak sekali perspektif yang Bu Irene sampaikan. Tapi kalau kita melihat looking forward untuk next year, tahun depan ini ada program apa saja yang tengah disiapkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif? Kita ada cukup banyak program dan quite agresif karena kan di tahun pertama adalah setting the foundation sama piloting kan. Jadi di tahun kedua kita foundationsnya tetap akan kita strengthen dan piloting akan tetap terjadi, tapi ada beberapa yang sudah siap untuk di scale up akan kita scale up. Nah untuk the entire comprehensive-nya supaya tidak melangkahi Bank Menteri nanti akan kita sharing di bulan 12 atau bulan 1 nanti untuk planning keseluruhannya. But in terms of ya kita punya framework ya. Tahun pertama foundation, pilot, tahun kedua kita tambahin scaling. Kalau enggak, it's not wise to scale immediately kan, karena kan I want to sleep in peace. Kita itu menggunakan step by step, bukan karena sleep in peace-nya karena kita menggunakan APBN kan. Jadi setiap rupiah have to be accounted for, harus tanggung jawab ke para rakyat kan. Jadi we want to make sure that we spend it wisely gitu loh, sebelum kita scale up kemana-mana. Oke, last but not least, Bu Irene, apa pesan dan juga harapan Ibu Irene di momen spesial di Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini terhadap generasi muda dan juga pelaku ekonomi kreatif? Buat saya, untuk para pelaku ekonomi kreatif, tetap berjuang. I know it's tiring, I know it's tough, right? Tapi you're not alone. At least we are here together with you. Sering banget ditanyain, emang bisa segampang itu ketemu sama menteri sama wakil menteri? We are very open. Kita jarang banget nolak audiensi, cuman memang jadwalnya itu agak padat, jadi mohon agak sabar. Kalau yang DM kita selalu akan bales gitu loh. Jadi that's one thing, tetap aja berjuang. Kalau untuk the rest of the people who are not quote-unquote pejuang kreatif,
you'll be surprised of how creative you are. Coba ingat kembali deh, pada masa-masa masih kecil itu pasti ada bibit-bibit kreatifnya. Karena kita sebagai manusia dilahirkan untuk jadi kreatif. Hanya saja dengan stigma-stigma sosial yang kamu harus juara satu, kamu harus ini, kamu harus itu mengkotak-kotakan kita menjadi manusia yang mungkin we forgot. Let's go back and remember that. How do you start? Mulailah kasih satu kesempatan saja kepada produk lokal, baik itu games, fashion, sepatu, apapun juga itu, and you'll be surprised. Karena orang-orang luar negeri, orang-orang non-Indonesia sudah mulai banyak mengapresiasi barang-barang kita. Yuk kita mulai dengan diri kita, mencintai kembali produknya kita, dan kalau memang ada yang kurang baik, kasihlah kritik tersebut. Karena pada saat kita mengkritik, yang diberi kritik juga open lapang dada ya, Kak. Karena orang kalau masih mau kritik, itu artinya masih sayang. Baik, inspiratif sekali. Terima kasih banyak Ibu Airin. Ibu Airin Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif telah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates hari ini. Sehat dan sukses selalu, salam kreatif. Amin, terima kasih. Iya pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di program Nusantara Economic Updates hari ini. Saya Lenggrasia pamit undur diri, sampai jumpa.